Oke, kita lanjutkan tutorial kita. Pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan data menu website seperti ini. Ya. Nah, di sini kita menampilkan pada bagian URL atau slugnya itu adalah menu URL ya. Sedangkan di hasilnya ini seharusnya bukan menu URL tetapi konten ID-nya. Ya, konten ID. Ya, karena di sini ada JavaScript void null ya, seperti ini. Oke, di sini akan kita ganti ya. Pada halaman menu.php kita ganti menjadi konten underscore ID. Ya, kita save. Oke, ini dia profil kampus, ini JavaScript. Sedangkan profil kampus yang kedua itu untuk URL slug profil kampus ya. Jadi JavaScript ini dia yang submenunya 0 ataupun dia sebagai menu utama ya. Sedangkan profil kampus yang kedua itu adalah submenu. Oke, hasilnya seperti ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses tambah menu baru ya. Oke, ini linknya belum ada ya. Jadi kita akan membuka halaman menu.php. Kemudian di sini ada ref-nya ya. Nah, untuk linknya kita akan menggunakan script PHP, kemudian echo ya, seperti biasa echo base URL ya, index.php, panel menu, kemudian slash kita buat di sini misalkan add ya. Kalau pada menu tadi linknya adalah panel menu, maka untuk tambah menu di sini akan ada slash add ya, seperti ini. Oke, ini dia linknya ya, tambah menu baru, index.php, panel menu, kemudian add. Kita save, kita refresh ya, kita klik tambah menu baru, maka di sini muncul ya, muncul linknya, yaitu localhost web index.php panel menu add ya. Otomatis ini kalau kita klik maka muncul error. Kenapa? Karena ini belum kita daftarkan di roots ya. Jadi kita harus mendaftarkan link untuk tambah data ini ke roots ya. Oke, ini dia roots. Nah, di sini kita copy ya. Kita copy. Oke, kita paste. Nah, tinggal di sini kita tambahkan rootsnya, yaitu add ya. Jadi panel menu add seperti ini ya, panel menu add. Kemudian controllernya tetap controller admin. Functionnya di sini, functionnya nanti kita akan membuat function bernama menu add ya, menu add di controller underscore admin ya. Oke, kita save. Oke, rutenya sudah kita atur ya, di rutenya sudah kita atur. Nah, sekarang kita akan membuat function menu add di controller admin ya. Jadi kita harus kembali ke controller admin. Ini dia. Oke, nah kita akan mengcopy dari function menu. Nah, ini kita blok, kita copy. Di sini kita paste ya. Tinggal di sini kita ganti
menjadi menu add. Ya, menu add seperti ini, kita save. Nah, kita tes ya, kita refresh. Tambah menu baru. Oke, berhasil ya. Walaupun tampilannya sama dengan tampilan menu ya untuk menu add ini. Oke, pada function menu add di sini tetap sama ya. Kita membuat variabel user data dan email ya. Kemudian variabel penampung data menu ya, menu this model admin select data, menu order by menu ID ascending. Hasil array ini juga sama ya. Kemudian pada variabel data array-nya, title-nya di sini kita akan edit ya, menjadi tambah menu baru. Nah, seperti ini, tambah menu baru, kemudian usernya tetap. Oke, kita save. Oke, belum ada perubahan ya. Oke, di sini select data sudah, title sudah. Oke, kemudian kita di sini akan menambahkan variabel ya. Oke, di sini kita akan enter ya. Kita akan menambahkan variabel sesuai dari rancangan tabelnya, yaitu menu ID. Oke, ini menu ID, menu name, menu URL, parent ID, content ID, view tipenya, kemudian urutan tidak usah, status ya. Ini akan kita masukkan semua ke dalam variabel. Kenapa? Karena ini variabel-variabel ini berfungsi untuk mengirim data ke field ya, ke tabel. Jadi di sini kita masukkan menu name. Oke, ini kita kosongkan. Kemudian menu URL. Oke, kemudian parent ID ya, parent ID, content ID, view type dan status ya. Berarti di sini oke, kita kosongkan. Kemudian content ID, kemudian view type, status, oke, title user, menu name, menu URL, parent ID, content ID, view type, status. Oke, status. Kemudian di sini kita akan menambahkan variabel baru ya. Kita beri nama sini variabelnya state ya. Ya, karena status sudah ada di sini, kita ganti menjadi state. Nah, state ini kita buat sini nilainya adalah new ya. Kenapa kita membuat variabel state new? Karena ini adalah menu untuk menambah data ya, menu add. Jadi kita untuk function edit ya, function edit kita tetap menggunakan satu form ya. Kita jadi membuat nanti formnya form menu ya,
Jadi form ini nanti dia bisa bekerja dalam dua function ya, seperti ini contohnya. Oke, kita misalkan ingin menambah menu ya, tambah menu, maka ini adalah form yang bertipe tambah menu website ya. Sedangkan jika kita ingin mengedit menunya, ini edit, nah yang ditampilkan juga form itu juga ya, form yang tadi, tapi untuk judulnya beda, edit menu website, kemudian tombolnya update, bukan tambah seperti ini. Kalau ini simpan ya, simpan menu, ini formnya kosong, tetapi kalau kita edit berubah menjadi update menu dan edit menu, tapi formnya tetap satu. Jadi kita memisahkannya dengan variable state ya, new. Kalau kita nanti untuk function menu edit, nanti state-nya kita ganti menjadi update ataupun edit ya, seperti itu. Oke, kita save. Nah, kemudian kita di sini sebelum menu ID kita juga membuat variable ya. Variable misalkan di sini kita buat kode sama dengan kosong seperti ini. Nah, jadi variable kode ini hampir sama dengan variable state ya. Ini merupakan variable tambahan ya, kode. Oke, kita save. Oke ya, belum ada perubahan. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita akan oke, ini sudah di sini ya. Untuk load view-nya kita akan memanggil halaman menu form ya. Jadi untuk load view-nya ini menu form ya, kita save. Nah, ini kalau kita refresh otomatis akan error ya. Ini ya, kita klik tambah menu baru, ini akan muncul error ya. Kenapa? Karena untuk menu formnya ini belum ada ya, menu formnya belum ada. Ini ya, menu formnya belum kita buat, maka di sini muncul error. Nah, jadi solusinya kita akan membuat halaman menu form di folder panel, di folder panel di view ya. Untuk menu form kita tidak akan membuat ataupun mengcopy dari template admin LTE ya. Kenapa? Karena kita sudah menyediakan di sini template. Nah, inilah manfaat dari proses pembuatan template dari halaman ini ya. Jadi kita tidak perlu mengcopy kode dari template admin LTE. Jadi template ini tinggal kita klik kanan, kita copy, kemudian kita paste. Nah, tinggal di sini kita ganti menjadi menu underscore form. Ini dia. Nah, ini dia menu underscore form dari halaman template. Jadi ini kalau kita klik tambah menu baru, ini yang tadinya error akan kembali seperti ini ya, dimana ini adalah template-nya, data menu website ya, masih bawaan dari template. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini dia. Oke, di sini kita edit ya untuk formnya ya. Untuk formnya di sini kita akan mengecilkan ya. Di situ kan nilainya adalah kolom 10. Kita nanti misalnya kolomnya 8 ya, kolom 8. Oke, sudah mengecil seperti ini. Kemudian untuk formnya
ya. Formnya di sini kita ganti menjadi gini dia, list ya. Oke, ini dia sudah berubah. Kemudian untuk title-nya, title-nya di sini kita akan menggunakan script PHP. Kenapa? Karena title ini kita akan mengambil dari controller, akan membaca statusnya ya. Apakah statusnya itu new ya, ataukah selain new ya, apakah dia update ataukah edit ya. Kita akan mengambil dari variable state ya, variable state. Jadi caranya seperti ini. Pada data menu website ini kita ganti menggunakan script PHP. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuat logika if. Jika variable state ya sama dengan new. Oke, seperti ini. Maka di sini akan muncul if variable state sama dengan new echo di sini muncul tambah ya, tambah menu baru ya, atau di sini kita buat form tambah menu baru. Dan ini jika statusnya new dari controller ya, statusnya new. Oke. Kemudian di sini tinggal kita tambahkan else. Nah, di sini echo form edit menu. Ya, jadi kalau dia statusnya new, maka nanti di sini untuk title-nya akan muncul form tambah menu baru di sini. Ya, kalau tidak maka muncul text form edit menu. Ya, di sini juga. Oke, ini kita save. Oke, kita refresh ya. Ini kalau berhasil ini akan berubah nanti menjadi form tambah menu baru. Oke, ini dia. Berhasil ya. Kenapa? Karena statusnya di sini status adalah new ya, untuk menu add. Oke, lanjut kita kemudian kita akan membuat form di sini ya. Di sini akan muncul form nanti, form untuk tambah menu baru. Oke. Oke, untuk di sini akan kita tampilkan form ya. Form seperti seperti ini ya. Tambah menu website. Ini dia. Form tambah menu baru. Oke. Di sini kita akan membuat script ya. Kita akan membuat script form. Kemudian sini penutup form ya. Kemudian di sini kita tambahkan form action. Kemudian kita juga menambahkan metodenya, itu post. Oke.
Oke, ini belum ada perubahan. Kenapa? Karena kita masih membuat form ya. Nah, di sini kita akan mengcopy dari template ya, bentuk dari formnya. Pertama kita akan menampilkan nama menu, kemudian parent, tipenya, konten URL, dan status ya. Oke, kita bisa mengcopy dari template. Kita kembali ke template, kemudian kita masuk ke form. Kita bisa menggunakan misalkan advance ya. Ini dia, advance HTML. Nah, kita bisa menggunakan bentuk form seperti ini ya. Kalau yang standar ya, general ya, general element. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, walaupun di sini sudah ada juga ya username, ada icon dan di sini. Tapi di sini kita akan menggunakan advance. Ini dia. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita akan membuka halaman page form advance.html. Oke, ini dia. Page form advance. Oke, ini kita buka menggunakan editor. Oke, kita akan menggunakan yang ini ya, Datemax. Ini dia. Oke, ini dia dari sini ya. Kita lihat scriptnya. Oke, kita akan mengcopy dari, oke, kita cek ya, label. Oke, ini Datemax. Oke, ini dah Datemax label ya. Berarti kita mengcopy dari div class box body ya. Oke, kita copy dari sini tesnya. Kita coba dari div class form group sampai form group penutup ya. Ini kita copy, kemudian di menu form di sini kita paste. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, kita lihat ya terlebih dahulu tampilannya. Kita refresh. Oke, sudah tampil ya, sama seperti ini. Ini dia. Nah, tinggal di sini kita ganti, kita edit menjadi nama menu ya, nama menu. Nah, di sini kita ganti menjadi nama menu. Kemudian input type-nya text, kelasnya form control, data input maksa ini kita del. Oke, input type text class form control. Kemudian kita buat name ya, name objeknya, name. Oke, name-nya di sini dari database yaitu menu underscore name. Nah, jadi kita buat menu underscore name. Kemudian value, nah, value-nya sama dengan
variabel menu name. Nah, seperti ini variabel menu name. Oke, kita save, kita refresh. Oke, untuk iconnya kita akan edit ya. Oke, ini gambar seperti ini untuk iconnya. Kita akan edit pada bagian icon ya, icon. Oke, kita edit menggunakan ini misalkan ya. Kita copy, kemudian di sini untuk kelasnya kita paste ya, va check square. Kita save, kita refresh. Oke, sudah berubah seperti ini ya. Kemudian ini sudah menu name div. Nah, ini tinggal kita div class. Oke, ini tinggal kita copy ya. Ini kita copy untuk div class form group, kemudian labelnya ya sampai ke form group penutup kita copy. Nah, di sini kita enter, kita paste. Nah, tinggal kita edit menjadi parent ya, parent. Menu parent ya. Oke, kita refresh. Oke. Oke, seperti ini. Nama menu parent, kemudian tipe ya, tipenya. Oke, untuk menu parent di sini berbentuk list ya, list seperti ini. Ya, ini root, data kampus, profil kampus, fasilitas, berita, galeri. Nah, jadi kita harus mengambil data dari database untuk parentnya. Jadi misalnya kita ingin menambah menu baru ya. Oke, di sini misalkan ada profil kampus, dan visi misi. Kita ingin menambah data baru di sini, misalkan tujuan. Otomatis ini kita harus menambah menjadi di sini ya, tujuan. Nah, ini tujuan ini dia apakah dia root, apakah dia bagian dari profil kampus ya. Kalau kita ingin menambah tujuan di profil kampus, maka di sini kita harus memilih parentnya profil kampus ya. Jadi ini untuk parent, dia akan mengambil data yang view tipenya itu adalah 1. Nah, jadi yang view tipenya ini 1, ini adalah data-data utama, menu utama. Ini dia menu utama yang di atas ya. Jadi akan ditampilkan di sini dalam bentuk list ataupun combo box ya. Oke, jadi untuk merubah ini menjadi combo box, oke, menu parent kita akan ganti ya input type-nya di sini ya, labelnya parent. Kemudian ini bukan input type ya, ini akan kita ganti menjadi
select, kemudian select penutup seperti ini ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, sudah berubah menjadi combo box ataupun list. Oke, select. Di sini kita akan menambahkan kelas ya. Kelasnya ini sama ya, form control. Oke, name-nya, untuk name-nya ini adalah dari database, yaitu parent ID ya, parent ID. Jadi yang parent ID 0, sorry ya, bukan view type ya, tapi parent ID nya. Kalau dia parent ID 0, maka ini menu-menu utama ya, fasilitas, kemudian berita, galeri, kemahasiswaan, dan kontak. Ini menu-menu utama ya. Jadi di sini name-nya adalah parent ID. Ini dia ya, menu utama parent ID, karena ini menu parent ya. Jadi sini parent ID. Oke, kemudian untuk optionnya ya, option value, oke, yang option value 0 itu nilai adalah root ya. Oke, itu option. Oke, option value root. Oke, ini dia ya, root sudah masuk root. Kemudian kita akan menampilkan menu dari database ya. Ini dia parentnya, root, data kampus, profil kampus. Jadi dari data kampus, profil kampus, fasilitas, berita, galeri, kemahasiswaan, dan kontak. Itu menu-menu yang di atas ini ya, bukan submenunya, bukan submenu, tapi menu-menu utama ya, akan kita tampilkan di sini ya. Untuk itu, karena kita ingin menampilkan data, oke, kita buat terlebih dahulu ya. Untuk optionnya, option keduanya, option nah, di sini kan kita tampilkan datanya nanti ya, data menunya di sini. Nah, ini ya. Jadi untuk menampilkan data dari database di option ya, kita perlu membuat for each ya, sama seperti pada materi sebelumnya. Tetapi sini untuk controllernya ya, ini oke, menu order. Oke, di sini kita tes ya, for each-nya menu. Oke, option. Oke. Nah, di sini kita akan membuat for each PHP, kemudian for each variable menu. Nah, kita di sini akan menggunakan result ya, result variable menu result ya, baru s variable menu. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian di sini baru and for each ya. Jadi ini for each, ini and for each. Nah, data yang akan diulang di sini ya, data yang akan diulang di sini. Kita tes ya, kita refresh. Ups, error ya. Result. Oke. Nah, biasanya kesalahannya di controller ya. Jadi kita kembali ke controller admin, kita cek menu, sudah select data.
Oke, ini menu model admin, select data. Oke, di sini ya, di sini kita tidak memanggil variabel menu ya. Nah, di sini kita akan memanggil model ya. Jadi kita di sini membuat variabelnya seperti ini. This model admin. Nah, kita akan membuat function ya. Functionnya nanti get parent menu ya, get parent menu ya. Nah, kita akan mengambil parent menu yang di sini. Nah, ini parent menu akan kita ambil ya. Parent menu itu parent artinya kan utama ya, ataupun bukan sub ya, bukan sub menu. Jadi home, profil kampus, data kampus, fasilitas, berita, galeri, kemahasiswaan, kontak, ini parent menu. Tapi kalau profil kampus ini visi misi, ini namanya sub menu. Nah, kita akan mengambil parent menu. Jadi sini kita buat fungsinya get parent menu. Oke. Untuk function get parent menu di model admin, di models ya, application models. Oke, ini dia model admin. Nah, kita akan membuat function sini. Nama functionnya adalah get parent menu ya. Function get parent menu ini sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini kita buat pada materi sebelumnya, yaitu pada model site ya. Ini dia di models, kemudian model site. Nah, di sini ada function get parent menu, ini dia. Nah, function get parent menu ini kita bisa mengcopy ya. Function get parent menu kita copy ya di model set, kemudian kita masuk ke model admin. Nah, di sini kita paste get parent menu. Jadi ini sama untuk isi dari function get parent menunya antara model admin dan model set ya, untuk mengambil data parent menu. Oke, kita save. Nah, sekarang coba kita refresh ya. Oke, ini dia ya, sudah berhasil. Walaupun sini masih tampil FD, DFD, FD ya. Kenapa? Karena kita di sini untuk menu formnya masih mengetik seperti ini. Jadi teks ini akan diulang sesuai dengan banyaknya data di sini, di menu ini, di get parent menu atau di tabel menu ya, tabel menu yang parent ID-nya itu 0 ya, parent ID-nya 0. Ini dia ya. Jadi kita buat sini parent ID-nya sama dengan 0 dan status sama dengan 1. Ini berarti menu utama. Oke. Kemudian di menu formnya, nah, kita akan mencetak isi dari variabel menunya sebagai list menu ya, sebagai list menu. Berarti sini di optionnya key option. Nah, tinggal kita tambahkan value, option value. Kita masukkan value-nya menggunakan script PHP ya, echo variabel menu, kemudian menu ID ya, menu ID, oke, menu ID,
Kemudian untuk isinya, ya untuk isinya di sini, ini ya, nah kan sudah masuk nih. Kita ganti di sini untuk isinya, kita ganti dengan script php, kemudian echo variable menu, kemudian kita akan mengambil menu name nya, ya, menu name, menu underscore name ini ya, kolom ini, menu underscore name. Oke, ya, menu name. Kalau kita ingin menampilkan data yang bentuknya seperti ini, nah ini kita gunakan yang namanya result, ya. Tapi kalau kita variable menu s variable menu tanpa result, ini kita menggunakan perintah echo, ya, seperti ini ya, di sini ya, echo variable menu. Nah di sini nama filenya apa? Misalkan menu ID. Nah ini kalau kita tidak menggunakan result, ya, langsung menu variable menu sama s variable m misalkan, ya, berarti sini m. Ya, tapi karena kita menggunakan result, kita buatnya seperti ini, menu baru filenya, ya, menu kemudian filenya seperti ini. Jadi yang untuk optionnya itu nanti dia adalah ini, ya, namanya menu name. Oke, kita save. Nah kita refresh ya. Kalau benar di sini akan tampil semua parent ID atau semua parent menu. Kita refresh. Oke, sudah tampil ya. Profil, data kampus, fasilitas, berita, galeri, kemahasiswaan, kontak. Ini dia. Oke, sudah tampil untuk menu parent. Ini dia scriptnya ya. Name-nya parent ID. Oke, kita rapikan. Oke, selanjutnya kita akan membuat tipe ya. Tipe ini juga kita menggunakan list ataupun combo box, ya. Jadi kita bisa mengcopy, ya, kita bisa mengcopy dari sini. Nah ini kita copy. Ya, kita ganti menjadi konten URL, ya, konten URL, kemudian tipe ya, tipe kemudian untuk isinya ini untuk name-nya view tipe, ya, dari sini, dari database. Gini dia view tipenya. View tipe, kemudian untuk optionnya ini kita del. Option satunya di sini kita masukkan URL, ini ya, URL, artikel, kategori, page. Oke, ini tinggal kita copy 2, 3, 4 yang ini artikel,
kategori, kemudian pick. Oke, kita save, kita refresh. Oke, sudah masuk seperti ini tipenya ya, tipe, kemudian selanjutnya konten URL ya, konten URL. Di sini ada placeholder-nya ya, kosongkan atau isikan tanda pagar bila menu utama. Oke, untuk konten URL-nya kita mengcopy dari ini ya, menu name ya, form group, kita copy, sini kita paste, kita ganti menjadi konten URL ya, konten URL. Oke, name-nya konten URL sesuai yang ada di database. Konten ID ya, konten ID ya, di database-nya konten underscore ID. Konten ID, kemudian value-nya juga konten ID. Oke, kita gunakan placeholder ya, placeholder. Oke, placeholder-nya kosongkan atau isikan tanda pagar bila menu utama ya, seperti ini. Kita save, kita refresh. Oke, sudah masuk ya, sama seperti ini. Kemudian untuk statusnya kita di sini menggunakan radio button ya, apakah ada statusnya publish atau draft ya. Kalau publish maka akan dipublish di website, kalau statusnya draft dia tidak akan masuk ke website, tapi masuk ke sebagai halaman administrator ya. Statusnya adalah 0 di sini. Oke, status kita masukkan di sini. Oke, kita copy dari sini, kita copy, oke, ini kita ganti labelnya menjadi status menu atau status ya, status. Kemudian untuk input type-nya di sini kita ganti menjadi radio. Oke, name-nya status, value-nya di sini kita ganti menjadi 1 ya, 1. Kemudian oke, ini kita lihat input tab radio class form control, name status, value 1. Kemudian di sini kita buat cek ya. Oke, check it. Nah, seperti ini ya, supaya nanti dia munculnya langsung terpilih seperti ini ya, langsung terpilih seperti ini.
status. Oke, ini kita del ya, ini kita del. Karena dia berantakan seperti ini, kita refresh. Oke, ini dia. Kemudian checked. Nah, di sini kita buat publish. Oke, ini dia publish. Statusnya checked ya, aktif. Ini dia aktif. Kemudian satu lagi, oke, ini akan kita copy. Value-nya 0 ya, ini checked-nya kita hapus, kita ganti menjadi draft. Oke, input tab radio. Oke, seperti ini ya, status apakah draft. Oke, di sini kita beri jarak ya, spasi di sini. Ini kode spasi ya, kita refresh. Oke, ini dia, ada jarak di sini. Oke, status sudah. Sekarang kita akan membuat buttonnya ya, button. Oke, buttonnya kita akan buat di oke, di sini ya. Kita akan membuat div class. Kita mengcopy dari sini, box footer. Nah, nanti button di sini, button. Oops. Oke, ini dia. Oke, di sini kita menggunakan div kelasnya box butter ya. Oh, sorry, box footer, supaya muncul di sini garis seperti ini. Ya, seperti di atas juga. Oke. Di sini kita akan membuat button. Kemudian tipenya ya, button type-nya sini submit. Oke, nah di sini save ya. Oke, ini dia. Untuk buttonnya kita akan membuat seperti ini, seperti title ya. Buttonnya untuk teksnya bersifat dinamis seperti ini ya. Kalau dia simpan, kalau dia tambah
data, maka teksnya simpan menu ya. Tapi kalau edit, maka teksnya update menu ya. Jadi kita akan membuat button dengan label dinamis. Oke, input tab submit ya. Kemudian nah, jadi kita masukkan script PHP ya, if ini sama dengan yang di sini ya. Nah, ini dia, kita copy. Oke, jika statusnya new, maka ini buttonnya nanti labelnya adalah simpan menu ya. Kalau selain new, maka sini buttonnya nanti labelnya adalah update menu. Nah, seperti ini ya, simpan menu dan update menu. Oke, ini kita refresh. Ini dia, simpan menu. Kenapa? Karena statusnya adalah new dari sini ya, statusnya new ya, karena kita tambah menu atau menu add. Oke, ini dia. Untuk kelas buttonnya kita akan menggunakan dari template ya, yaitu button. Nah, ini dia button. Nah, kita bisa menggunakan button, misalkan kita ingin menggunakan button ini ya, different colors button.html. Jadi kita bisa ke bagian template ya, button.html. Kita buka menggunakan editor. Nah, di sini kita cari button maroon ya. Kita cek di sini. Oke, ini dia ya. Nah, ini btn bg maroon btn flat ya. Ini kelasnya kita copy. Kemudian di menu formnya, nah di sini kita spasi, kemudian kita paste. Oke, jadi button type-nya submit, kelasnya ini dia. Oke, kita save, kita refresh. Oke, sudah berubah seperti ini. Oke ya. Oke, jika kita ingin membuat button yang panjang ya seperti ini, nah kita tinggal melihat dari template ya, dari template. Oke, ini dia btn block. Oke, ini dia ya. Kita misalkan ingin menggunakan yang ini ya, btn block btn sm, berarti kelasnya ini dia. Ini kita copy, di sini kita paste ya. Kita save, kita refresh. Oke, sudah berubah seperti ini. Simpan menu. Oke, ini btn flatnya coba kita hapus. Oke, ini flat ya. Oke, ini sudah ada
rounded ya, seperti ini. Oke, ini tombol sudah jadi ya. Oke, jika ini tombolnya kita rubah menjadi warna biru, berarti di sini kita ganti ya, BTN primary ya, BTN primary. Coba kita refresh. Oops. Oke, ini dia ya, berubah seperti ini. Kalau kita ingin berwarna kuning ya, tinggal kita sesuaikan dengan nama yang ada di template. Oke, ini ya, sukses. Ini tinggal kita ganti sukses. Oke, kan berwarna hijau ya. Kalau kuning, ini adalah warning ya. Oke, ini dia. Nah, kita di sini akan menggunakan yang warna kuning ya. Oke, ini sudah hampir selesai ya untuk proses tambah datanya. Ini belum ada efek ya kalau kita klik tombol simpan. Kenapa? Karena pada bagian action ya, form action ini masih kosong. Nah, di bagian form action kita akan membuat actionnya ya. Actionnya di sini kita akan menggunakan script PHP ya, echo base URL, kemudian index.php /panel/menu ya. Kemudian misalkan di sini kita buat save ya. Echo base URL form action echo base URL kita buat seperti ini ya, index.php /panel/menu /save. Oke, ini untuk form action ya, kita save ya. Kita klik tombol simpannya. Oke, untuk encryptnya kita masukkan multi-part form data. Oke ya, ini belum ada efek ya. Oke, untuk mengirim datanya di sini kita cek dulu. Sorry, di sini formnya bukan di sini ya, maka di sini tidak ada efek tadi.
Ini formnya harusnya di sini ya, formnya di sini. Kita save, kita refresh. Nah, ini baru berhasil ya, panel menu save ya. Kita tadi bentuk formnya ini jadi buttonnya di luar form ya, makanya tidak berhasil. Oke, ini formnya, ini sudah berhasil ya, ke menu save. Kemudian ini sudah div class nama menu. Oke, di sini kita tambahkan hidden object ya. Ini untuk menangani kode dan status ya. Ini seperti pada bahasa-bahasa PHP yang lain ya, yang biasa kita pelajarin. Oke, di sini kita buat input type, kita pesan hidden, name-nya kode, kemudian value-nya Oke, jadi di sini kita masukkan di atasnya input type hidden ya. Yang pertama kode, yang kedua state. Ya, ini sesuai dengan yang ada di controller, yaitu kode dan state. Ini dia state ya, dan kode. Ya, kode dan state-nya itu kita jadikan sebagai hidden. Jadi ini kalau kita refresh ya, tidak ada perubahan. Kenapa? Karena kita belum membuat save ya. Ini menu save ini belum kita buat, fungsinya juga belum kita buat ya. Oke, ini sudah seperti ini. Jadi ini dia hidden type ya, hidden object ya. Oke, kemudian ini kalau kita klik tombol simpan, maka muncul error ya, 404. Artinya ini belum kita daftarkan di roots ya. Jadi ini harus kita daftarkan di roots. Oke, jadi kita kembali ke roots. Nah, ini kita buat roots baru ya, roots, panel, kemudian menu. Oke, menu apa tadi? Kita cek menu save ya, menu save. Nah, kemudian controller yang menanganinya adalah controller underscore admin slash. Kita akan membuat nanti fungsinya menu save ya, di controller admin ya. Kalau ini menu add, ini menu save. Oke, kita simpan. Oke, ini juga kalau kita refresh masih not found, karena function menu save ini belum kita buat. Ini ya, belum kita buat. Nah, untuk itu kita akan membuat function menu save ya. Jadi function menu save ini kita gunakan untuk menyimpan data kiriman form ya, data kiriman form ke dalam database. Oke, jadi kita kembali ke controller admin. Nah, di sini kita enter. Nah, kita akan membuat function ya. Function, nama functionnya adalah menu save.
function menu save. Oke, di sini kita akan menangkap kiriman dari sini ya, dari form menu form. Nah, di sini ada kode, ada state, ada menu name, kemudian ada parent ID, view type, kemudian ada content ID, kemudian ada status. Nah, ini kiriman form ini akan kita tangkap di controller. Nah, jadi di sini kita buat ya, if Oke, kita coding dulu. Oke, jadi ini variable ini untuk menangkap yang ada di menu form ya. Yang ada di menu form yaitu kode, state, menu name, parent ID, view type, content ID, status. Oke, kita tangkap di sini. Kemudian karena kita bermain dengan URL ya, kita bermain dengan URL itu yang di sini ya, ini URL, maka kita harus menambahkan helper ya. Nah, di sini harus kita tambahkan helper. Jadi kita akan memanggil helper dengan perintah. Oke, kita bisa mencari di user get ya, di user get. Oke, kita ketikkan URL helper. Atau helper ya, helper
kita cek. Oke, ini text helper. Oke, URL helper. Nah, kita akan menggunakan helper URL ya. Ini dia. URL helper ini file yang mengandung function atau fungsi yang bekerja dengan URL ya. Cara meload helpernya ini dia. Nah, ini kita copy, kita paste di sini ya, this load helper kemudian URL. Ini dia contohnya ya. Oke, ini kalau kita bekerja menggunakan URL, kita menggunakan helper ya, URL seperti itu ya. Kita save. Kemudian karena kita bekerja dengan helper URL, di sini kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan dari database-nya, kita ambil. Oke, atau kita buat sini manual ya, Slack Slacknya URL title. URL title Oke, di sini kita untuk Slack-nya kita menggunakan URL title, untuk menu name-nya kita gunakan dash ya. Nilainya true, diaktifkan. Oke. Oops. Oke, ini masih ini ya, kita jadikan sebagai array ya. Oke, jika ini jika statusnya new, oke, ini kita jadikan variabel data sama dengan array. Oke, array-nya kita masukkan menu name Oke, untuk menu URL kita ambil variabel Slack-nya di sini. Kemudian kita masukkan juga di sini parent ID.
Oke, menu name, menu URL, parent ID, menu name, menu URL, parent ID, ini sama ya, ini kita del. Menu name, menu URL, parent ID, content ID, view type, dan status. Oke, kemudian di sini kita akan memanggil model admin ya. This model admin. Oke, ini akan kita masukkan ke dalam database. Jadi di sini kita akan memanggil function model admin. Di sini kita karena ingin memasukkan data ini ke dalam tabel, otomatis di sini kita gunakan insert ya. Insert data. Nah, insert data. Oke. Untuk function insert data ini belum kita buat ya di model admin. Nah, jadi kita harus membuat function insert data di model admin. Ini dia. Ya. Jadi function insert data ini kita gunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel, ke dalam suatu tabel ya. Jadi kita di sini akan membuat function. Oke, ini select data. Oke, di sini ya. Oke, function insert data, function insert data. Kemudian untuk variabelnya di sini yaitu variabel tabel misalkan, dan variabel data. Nah, di sini kita buat return, kemudian return this db insert. Oke, ini kita copy kemari. Nah, ini adalah function insert data ya, table dan data. Table ini adalah tabel yang akan kita gunakan untuk diinsert datanya ya. Kemudian kita kembalikan nilai ke this db insert ya. Nah, ini fungsinya untuk memasukkan data ya. Ini db insert table apa ya, tabelnya tabel apa. Oke, ini kita save. Jadi sederhana sekali ya untuk membuat function insert data di Kode Igniter. Oke, kita kembali ke controller admin. Oke, insert data. Di sini baru kita masukkan nama tabelnya ya, nama tabelnya di sini. Oke, ini kan menu ya, menu berarti tabelnya adalah tabel menu. Nah, di sini dia tabel data, berarti tabelnya adalah tabel menu ya. Kemudian koma variabel data. Ini variabel datanya variabel yang di sini ya, variabel data, variabel data. Oke, kita save. Oke, kemudian kita akan membuat. Oke, ini sudah this model admin insert data menu data. Kita tes ya.
menu name admin. Oh, ini menu name ya. Menu name, ini menu name. Oke. If was, oke, sudah. Oke, ini jika statusnya new ya. Ini jika statusnya new, berarti di sini kita masukkan perintah else ya, else nah, ini kalau statusnya update ya, variable data. Ini kita copy ya, ini kita copy. Oke, variable data array. Oke, menu name, menu URL, parent ID, content ID, view tab, status. Nah, di sini ini bersama ya. Ini kita copy. Tetapi bukan insert data. Kita ganti menjadi update data. Update data. Oke, untuk update data kita akan membuat function di modelnya. Nah, ini dia, di modelnya kita akan membuat function update data. Untuk update data ini hampir sama ya, hampir sama fungsinya ya, function update data. Oke, untuk update data, nah di sini perbedaannya hanya ini tabel, kemudian variable data. Nah, beda di sini ada variabel baru, yaitu variabel where. Ya, where ini artinya data mana yang mau kita hapus. Kemudian di sini return. Oke, ini hampir sama ya. Ini kita copy. This db bukan insert tetapi update tabel data, kemudian where. Nah, ini untuk function update data di model admin. Kemudian di controllernya model admin, update data, menu data. Nah, di sini harus kita tambahkan ya, yang kita tambahkan adalah array-nya. Array di sini, ini ya, array menu ID nah, itu sama dengan variabel kode. Oke, variabel kode. Oke, ini kita akan buat redirect ya.
redirect. Ini kalau sudah selesai diupdate maka akan ke index langsung ya, panel slash menu ya, panel slash menu. Kemudian ini juga ya, sama. Nah, ini redirectnya juga panel menu ya, panel menu. Oke, panel menu. Oke, kemudian ini else yang selanjutnya. Oke, else. Nah, di sini akan kita beri perintah echo ya, echo halaman tidak ditemukan, misalkan ya, halaman tidak ditemukan. Oke, kita save. L136. Ini kelebihannya. Oke, kita tes ya, tambah data, misalkan menu baru, parentnya profil kampus. Oke, ini pick, misalkan atau sini diganti ya menjadi tujuan. Ini juga tujuan profil kampus. Oke, ini pick, tujuan, publish, simpan menu. Oke, masukkan di sini ya, tujuan. Kita cek di sini. Mungkin dia berhasil ya. Oke, berhasil. Ini sudah tampil di sini tujuan. Oke, berarti ini sudah benar ini skripnya ya, skripnya seperti ini ya. Menu save. Oke, ini bisa teman-teman semua cek ya, ini menu save nya. Ini if post, kemudian this load helper URL, kemudian menangkap objek di form. Kalau statusnya kalau statusnya new, maka ini semua akan masuk insert ya, karena new. Insert, kemudian tabelnya tabel menu, ini variabel datanya. Kemudian redirectnya ke panel menu, kemari ya. Kemudian else, maka bukan new, dia akan menjadi
update data tabel menu, kemudian data, menu ID-nya adalah variabel kode yang ada di sini. Kode ya untuk menu ID. Ini ya, primary key-nya menu ID. Itu kita samakan dengan variabel kode yang di sini. Kemudian redirect-nya ke panel menu. Kalau bukan juga new, bukan juga update, maka akan muncul echo halaman tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Oke. Ini kalau gini kita del ya. Oke, sebentar. Kita del. Nah, kita akan membuat yang terakhir ya, untuk materinya kita akan membuat flash data. Jadi kalau kita ingin menambah data, nanti akan muncul bahwasanya data berhasil ditambah. Ya, data berhasil ditambah seperti ini. Oke, ini dia. Ya, berhasil, menu telah ditambahkan. Ini namanya flash data. Nah, kita akan membuat flash data. Caranya di sini kita untuk controllernya ya di menu save-nya di sini setelah insert data. Ya, setelah insert data kita akan membuat flash data setelah function insert data. Ya, di sini kita enter. Ya, ini langkah sederhana, kita gunakan this. Ini udah kita bahas ya sebelumnya. This session, kemudian set flash data, oke. Kemudian di sini nama flash datanya misalkan save menu ya, nama flash data save menu. Kemudian untuk isinya ya, isinya misalkan kita buat di sini menu baru berhasil ditambah. Nah, seperti ini ya, flash datanya save menu, isinya menu baru berhasil ditambah. Kemudian kita akan menampilkan di menu ya, di halaman menu kita akan tampilkan flash data yang barusan kita buat ya. Jadi kita akan menampilkan di sebelum table di sini ya, menggunakan script PHP. Di sini kita buat echo this, kemudian session, kemudian session, kemudian flash data. Nah, nama flash datanya adalah save menu. Ini dia. Nah, save menu seperti ini. Ya, kita save. Jadi kita mengatur flash data di controller, namanya save menu, isinya ini dia. Kita tampilkan di view. Flash data save menu. Oke, kita tes ya. Misalkan tujuan simpan menu. Ini dia. Nah, ini flash data ya. Menu baru berhasil ditambah. Ya. Oke, kita akan buat seperti ini ya, tampilan lebih menarik. Ya, menu baru berhasil ditambah. Oke, kita del dulu ya di database. Oke, untuk membuat flash data yang menarik, kita membuatnya di controller ya, tetap di controller. Kita akan lihat di template.
Oke, di sini ya, di general. Kemudian kita akan membuat seperti seperti ini ya, informasi seperti ini. Jadi kita akan membuka general HTML menggunakan editor. Oke, ini dia. Oke, ini alert info, alert preview. PEX UI. Kita cek ya, PEX. Bukan di sini ya. Di PEX UI, kemudian general. Oke, ini dia. Oke, ini ya, alert info, alert preview. Kodenya ini dia. Ini kita copy di controller. Nah, ini kita paste di sini. Ya, tinggal di sini kita ganti menjadi tanda petik tunggal. Ini tanda petik tunggal. Ini kemudian button. Kini kita ganti menjadi sukses. Menu baru berhasil dibuat. Nah, seperti ini ya. Sukses, menu baru berhasil dibuat. Kemudian ini untuk flash data, ini kita copy ya. Di insert data kita copy. Kemudian di sini di bagian update ya, ini bisa kita paste ya. Kemudian tinggal kita ganti menjadi sukses, menu berhasil di update. Oke, seperti ini ya. Jadi ini flash data untuk insert, ini flash data untuk update. Oke, jadi seperti ini, kita refresh ya. Kita tambah data. Oke, misalkan sini tujuan, profil kampus, parentnya, ini PEX, ini konten URL-nya misalkan tujuan. Ya, publish, kita simpan menu. Nah, maka muncul flash data seperti ini. Sukses, menu baru berhasil dibuat. Ya, ini nama flash data. Kita atur di controller, kita tampilkan di view. Oke, ini scriptnya. Oke, selesai video kita kali ini. Kita lanjut nanti untuk proses update dan delete ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.